Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Avoni Marta Natali, Ayah Senuriana, dan juga Basuki Eka Atmaja. Di sini kami akan membahas tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan, yang mana kami akan menjelaskan tentang perbandingan antara materi tekstual dan juga realitas opini mahasiswa. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan secara umum dan juga mengapa sih pendidikan kewarganegaraan ini diperlukan. Jadi tujuan utama atau tujuan umum pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk membentuk warga negara yang baik. PKN itu diwajibkan bagi pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Dan pada pendidikan tinggi, PKN mencakup pendidikan Pancasila, UUD NKRI 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu penting untuk membentuk warga negara yang mengenal dan juga paham akan negaranya, sehingga berkepribadian Indonesia, muncul rasa kebangsaan dan juga rasa cinta tanah air. Dan kita beralih ke pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai mahasiswa. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong untuk munculnya pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah generasi baru. Negara ini perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang-orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu berkembang menjadi warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik, serta cerdas untuk hidup dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kedua adalah era globalisasi. Dengan masuknya era globalisasi, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, ini mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, PKN di sini hadir untuk mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek yang terjadi untuk membangun negara dan juga bangsa. Selanjutnya adalah adanya keragaman sikap dan peran. Di sini seorang individu itu dapat memiliki peran dan juga fungsi sebagai warga negara yang beragam dan berbeda-beda sehingga sikap dan perilakunya akan sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN di perguruan tinggi ini harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan juga tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Dan yang terakhir adalah perkembangan zaman. PKN ini tidak hanya melulu didasarkan pada konstitusi, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan orientasi masa depan. Misalnya di masa depan, eh, negara akan fokus pada isu-isu HAM, pelaksanaan demokrasi, dan juga lingkungan hidup. Dan sebagai mahasiswa perlu untuk memahami dan memiliki kesadaran dan pemikiran kritis untuk partisipatif terhadap isu-isu yang terjadi. Nah, lanjut ke bagian wawancara. Di dari kelompok kami sudah mengajukan 3 pertanyaan wawancara terhadap beberapa mahasiswa. 3 pertanyaan tersebut adalah, pertama, menurut Anda, apakah pendidikan kewarganegaraan wajib atau tidak menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi? Kedua, menurut Anda, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat? Yang ketiga, menurut Anda, apa tantangan utama sih dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sehingga dapat kita tahu bagaimana cara mengatasi tantangan itu dengan lebih efektif? Nah, di sini dari hasil wawancara kita terhadap teman-teman kita, kita menemukan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan. Contoh, ini adalah beberapa contoh jawaban dari teman-teman kami yang kami sudah wawancarai. Dari pertanyaan pertama, bisa kita lihat jawaban mereka yaitu seperti di bawah ini. Lalu pertanyaan kedua, dan ini pertanyaan terakhir. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara materi tekstual dan realitas opini mahasiswa tentang kewarganegaraan dari hasil wawancara, yaitu materi tekstual yang menekankan pentingnya kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib cenderung berasal dari pandangan akademis yang disusun untuk tujuan pembelajaran sehingga fokus pada urgensi normatif dan sistematis.
Tujuannya adalah membentuk warga negara yang berkarakter dan nasionalis, sedangkan opini dari mahasiswa, mereka cenderung melihat isu-isu PKN berdasarkan pengalaman atau persepsi pribadi. Tujuannya biasanya untuk menyampaikan respon, kritik, dan saran terhadap pelaksanaan serta efektivitas PKN sehingga cenderung praktis dan evaluatif. Sebagian mahasiswa juga merasa metode pembelajaran saat ini kurang menarik dan cenderung bersifat teoritis serta membosankan karena materi kewarganegaraan sudah dipelajari sejak pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini menjadi tantangan utama dalam efektivitas pengajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi. Selanjutnya, kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan PKN memiliki urgensi yang sangat penting di perguruan tinggi. Secara teoritis, PKN berperan sebagai landasan bagi mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dengan karakter kebangsaan, kesadaran hak dan kewajiban, serta cinta tanah air. PKN juga diharapkan mampu membentuk karakter kritis, moral, dan tanggung jawab sosial mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dari hasil perbedaan antara materi tekstual dan opini mahasiswa dari hasil wawancara tadi, maka dari itu diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran seperti penggunaan teknologi digital, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi kebijakan agar pembelajaran kewarganegaraan PKN menjadi lebih aplikatif, relevan, dan mampu meningkatkan keterlibatan serta pemahaman mahasiswa. Sekian, terima kasih dari kami.